Ah, ini dia Ngajian foto dulu. pengajian dulu. Assalamualaikum. Nah, ini Hostess. Kasih 180 uang wifi. Oh, ditagih tadi. Pas pulang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hakim, kita menuju masjid. Sekaligus kita sampaikan dengan shalawat dan salam kepada kita Rasulullah SAW. Semoga pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dan serta mengikuti kajian bersama kondisi bahwasanya pada malam hari ini sebenarnya bisa kita yaitu sudah masih Abdul Hakim, namun berhubung kita beliau menghubungi kita bahwasanya beliau masih berada di kampung halaman beliau di Jawa dalam rangka 40 hari kami mengadakan 40 hari meninggal daripada istri beliau, almarhumah istri beliau. Jadi beliau memohon kepada kita bersama mendoakan semoga arwah daripada istri beliau nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarga bisa bertambah dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian pada malam ini, sehingga insya Allah akan diisi oleh Al-Ustaz Nasri S. Sos. Dia sudah ada untuk waktu pada beliau, para Ustaz, bila cepat dipersilakan. Akhirul malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ibu? Ibunya ada nggak? ada. Nenek-nenek. Alhamdulillah ya. Perwakilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kita hormati Ustazuna, Pak Imam kita, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk beliau. Yang kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Hamid,
persatuan atau simbol persatuan umat beragama di sini, Islam khususnya. Amin. Yang saya hormati Bapak RW, Pak RT, ada tokoh masyarakat, alim ulama, pandai. Saya di sini Pak Ukalam yang terbaik dari bapak-bapak. Saya di sini kata Ustaz tadi mengganti aja. Baik apapun mengganti, pasti tidak akan sampai ke derajat yang diganti. Itu kan? Betul kan? Alhamdulillah Ustaz Rasulullah masih di kampung dia. Dan satu putra di WB beberapa bulan lalu beliau meninggal dunia. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri beliau almarhumah ditempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam orang yang beriman, dilapangkan kuburnya dan dimasukkan insyaallah besok ke jannahnya. Amin. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita hadir di majelis ini. Tentunya tidak ada faktor-faktor eksternal yang akan bisa mempengaruhi kita. Karena yakin kita duduk di masjid ini, jangankan manusia malaikat seluruh pun bahkan ikan di laut, insyaallah berdoakan kita ketika kita hadir dalam suatu majelis ilmu yang dibacakan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di sini kita hadir dalam rangka menambah kemasan Islam kita, mendapat senantiasa keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau utama Nabi kita Pak ikut bersolawat. Kalau saya isi kajian Pak, biasanya saya isi sirah. Kalau di masjid Al-Barokah di Persebah itu subuh Ahad 2 kali seminggu itu sirah Nabawiyah. Kalau sirah Nabawiyah ini enak aja, kena cerita aja tentang kita Nabi kita. Banyak kenapa Rasulullah menganjurkan kita? Bukan hanya Rasulullah pun menganjurkan kita untuk bersolawat kepada-Nya. Innallaha wa malaikatahu, itu bentuknya arahan subhanallah kita akan bersolawat. Kenapa harus kita bersolawat kepada-Nya? Kalau kita kaji-kaji Bapak Ibu sekalian, ada 3 doa yang diagungkan oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril naik. Ketika Rasulullah naik ke tangga mimbarnya, tangga Rasulullah itu 3 ada tangganya. Ketika Rasul naik, Jibril datang berdoa. Ada 3 doa di situ. Kalau Jibril berdoa, itu makhluk Allah, malaikat Jibril adalah penghulu para malaikat, tak pernah salah, langsung berjumpa Allah, menerima wahyu dan didoakan oleh manusia yang termulia hari ini. Itu doa pasti terkabul tidak? Terkabul kan? Apa doanya? Pertama, syakiyun amrun, celaka bagi seorang hamba, binasa, rusak seorang hamba. Adraka Ramadan fansalakha minhu walam yaghfirlah. Dia ditemukan bulan Ramadan, atau besok ya. Ketika Ramadan berlalu, dia tidak termasuk manusia yang terampuni. Fakultu, Rasulullah mengatakan, amin. Yang kedua, syakiyun amrun, celakalah seorang hamba. Adraka walidayhi, dia menjumpai orang tuanya yang sudah renta, au ahaduma, atau salah satunya. Falam yadkhulul jannah, dia tidak termasuk masuk surga. Karena kita laki-laki ini pintu surga kita siapa? Siapa? Ibu kita. Kalau pintu surga istri kita, kita. Bagi ibu di belakang, ibu nggak susah masuk surga sebetulnya. Ibu gampang masuk surga. Kenapa Ustaz? Pintu surga ibu ada di rumah ibu sendiri. Pintu surga ibu ada dalam kamar ibu sendiri. Apa dalilnya Ustaz? Suami itu pintu surga istri? Rasulullah SAW bertanya kepada salah sahabat wanita, azanu zaujin
wajahnya para istri, kita berbuat ini tak bisa. Ada tanya ibu sering kalau mengajar ibu, Ustaz, apakah seorang suami itu tidak bisa diteladani? Dia enggak sholat, dia enggak puasa, dia enggak beramal seperti amalan surga. Apakah dia termasuk pintu surga? Nah, karena yang menyuruh berbakti kepada suami itu bukannya ustaz, tapi Rasulullah. Seandainya manusia sujud boleh sujud kepada manusia, la amartu, sungguh saya bersujud seorang istri kepada suami. Mana kita kalau berpikir itu tadi kedua, kita pintu surga kita ada di kampung. Makanya kalau ada ibu ini, jangan pernah kita menghalangi suami kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau saya pribadi Pak, saya sering ingatkan ini. Kadang-kadang ini Pak, ketika kita berbakti ingin berbuat baik kepada orang tua di kampung dengan cara contohnya mengirim sedikit rezeki kita di sini, itu kadang-kadang menjadi konflik internal kita sama istri. Tolong kasih tahu istri kita bahwasanya di sana adalah pintu surga kita. Di sana kita besok yaitu Allah bergantung kepada itu. Makanya kita sini jangan terlalu takut istri Pak. Ketika berbuat baik kepada orang tua. Tapi di sini nggak ada. Di sini ada. Selalu nggak ada. Bantah banyak. Kenapa kita? Kadang-kadang memang betul. Kadang-kadang kita lebih memang sih. Yakin saya orang tua kita tidak akan banyak minta. Yang butuhkan cuma perhatian dari kita. Yang ketiga apa? Celaka syakir abdun. Celakalah bagi seorang hamba, kata Jibril di doanya, zukir dan yadai, apabila disebutkan namamu, fala yusalli alaihi, kita tidak bersolat. Termasuk orang pelit kita. Coba kita lihat seperti kenapa kita dianjurkan bersolawat. Yuk kita lihat sedikit sejarah Nabi kita dulu sekalian. Kalau kita tanya, ibu, bapak cinta istri, cinta kan? Cinta anak. Apa bukti cinta bapak ke anak bapak? Apa bukti cinta kita kepada istri kita? Pertama, paling tidak kita ikut mendoakan. Kalau cinta anak, ya Allah, jadikanlah anak saya ini, Allah, jadi anak yang soleh dan soleha. Itu bukti cinta kita. Kalau cinta istri, ya Allah, jadikanlah istri saya istri yang soleha. Jangan istri-istri Pak ya, marah itu. Jadikan istri yang soleha. Kalau saya istri hati-hati. Bisa usah kayak macam main-main. Istri yang soleha. Itu bukti cinta kita. Terus apa bukti cinta kita? Pertama, dia ibu kita. Iya Pak? Apa dalilnya? Ini kita simak dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah ketika beliau berkunjung dan melewati pemakaman baki. Pemakaman baki itu takmiahnya orang sahabat Rasulullah. Tempat pemakaman di mana banyak sahabat-sahabat yang syahid dan syahidah dimakamkan. Lalu Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Waditu ra'aitu ikhwani. Rasul bilang, hai sahabatku, saya ingin sekali melihat wajah saudara-saudara. Ya sahabatku, saya rindu sekali dengan saudara-saudara. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu? Faqal, Rasulullah menjawab, antum ashabi, kamu adalah sahabat saudaraku, walakinna ikhwani, akan tetapi saudara-saudaraku adalah alladzina amanu bi walam yarawni, mereka yang beriman kepadaku tapi mereka belum pernah melihatku. Siapa dia?
tajam. Rasulullah itu sebagaimana kita cinta istri, buktinya kita rindu. Bapak rindu dengan istri kadang-kadang tidak, Ustaz. Kadang-kadang kan cuma sekali, Ustaz. Itu rindu harus dipupuk, Pak. Itu bagian dari cinta. Jangan rindu ketika awal-awal nikah atau sebelum nikah pacaran barangkali rindunya rindu. Tapi setelah nikah gak rindu lagi. Ini salah. Kan jumpa tiap malam, Ustaz. Kan gak mesti harus jumpa tiap malam. Siapa Pak kerja juga? Kadang-kadang kita juga lah dia. Itu bukti cinta. Rasulullah rindu dengan kita. Yang kedua buktinya, apa bukti Rasulullah cinta kita? Dia selalu mendoakan kita. Makanya wajar sekali kita berselawat atas nama beliau. Apa doanya salah satunya? Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta kita, bukti Nabi kita mendoakan kita. Saya melihat Rasulullah itu, kata Aisyah, dalam thayyiban nafs, hatinya bahagia. Ini istri, ketika suami kita bahagia hatinya, bahagia mukanya, minta. Insyaallah bakal dikasih kalau ya mau. Sama dengan Aisyah. Ketika dia melihat wajah Rasulullah itu dalam keadaan bahagia, faqalat, yang mengatakan, ya minta. Ya Rasulullah, hai suamiku. Bapak tahu Aisyah? Tahu kan? Ini istri yang keberapa ini? Istri Nabi berapa? 11. Yang Aisyah istri keberapa? Istri ke-13. Pertama apa di Khadijah. Semenjak Rasulullah menikah dengan Khadijah, Rasulullah tak pernah poligami bagaimana. Kedua Saudah. Yang ketiga baru Aisyah. Kita harus paham istri Nabi kita, Pak. Jangan sampai tiap tahun kita peringatan Maulid Nabi-nya, istrinya pun kita nggak tahu. Sekian banyak istri Nabi, semuanya janda kecuali Aisyah. Kalau ada orang sekuler nanti, orang Muslim, orang-orang orientalis yang menyatakan Nabi adalah budak nafsu, salah besar. Buktinya istrinya janda semua kecuali. Jadi kalau bapak-bapak pengen ikut sunnah Nabi katanya, silakan ku antar bapak ini ke janda-janda yang tua. Kalau pengen ikut sunnah Nabi silakan. Tapi sekarang kan enggak, Ustaz. Pengennya kita ada tua pengen tahu biasa, itu normal. Tapi kalau benar-benar sunnah Rasulullah, ya seperti itu. Itu selama itu istri Nabi itu wanita yang digelari dengan Ummul Masakin itu sudah menopause dia, Pak. Kamu menopause kan? Nggak butuh lagi kebutuhan biologis itu. Bahkan tidak jarang berjatah malamnya sering dikasih ke Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ada nanti bapak-bapak yang pengen nikah dengan nenek-nenek tua seperti ini, nah baru sunnah Nabi. Tapi kan tak ada itu, tak usah carilah yang mudah, kan? Balik kita tadi, Rasulullah, Aisyah melihat Rasulullah dalam keadaan baik hatinya. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ud'uuni ilallah, doakan saya ya Allah. Lalu Rasulullah mengatakan berdoa, Allahumma firlil Aisyah. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah. Ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosa yang telah akan datang. Dosa-dosa yang ia sembunyikan, dosa-dosa yang ia tampakkan. Mendengar doa ini, Aisyah ketawa, geli dia. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, ayyusuki doa. Apakah kamu tidak suka dengan doa saya? Wa maliya ya Rasulullah. Suka ya Rasulullah. Nah, di sini letak. Wallahi Aisyah, demi Allah, ini la da'wati li
inilah doaku di setiap umatku, untuk umatku di setiap selesai sholat. Kita didoakan Nabi kita, didoakan Nabi kita dirindukan oleh Nabi kita. Maka kita sangat sakit hati ketika ada orang-orang yang tidak suka. Dulu ada pernah namanya siapa ya? Emmanuel Macron dulu pernah membuat karikatur Nabi kita. Masih ingat kisahnya? Itu pelecehan. Dibuat seperti ada maaf babi dikasih sorban, taruh di atas Ka'bah sambil buang air besar. Dibuat tulisan itu namanya maaf. Insyaallah kita didoakan oleh Nabi kita. Tidak hanya di dunia Bapak Ibu sekalian, bahkan menjelang dia terlepas nyawanya dari badannya, yang ingat siapa? Siapa ingatnya? Kita Pak. Kita. Bukan istrinya, bukan anaknya, ummati. Bahkan berkorban pun dia mengorbankan kita. Pernah ceritanya kan Rasulullah sudah mengorbankan hewan kurban untuk kita. Hazali wa hazali ummati. Satu untuk umatku dan satu lagi satu untukku dan satu lagi untuk umatku yang berkorban. Tapi jangan mentang-mentang sudah dikorbankan Nabi kita nggak korban lagi nih. Ya, tetap ada korban sombong. Rasulullah itu ketika kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana Nabi kita ini mengembangkan dan menyebarkan Islam untuk kita. Kalau seandainya Islam ini mati, Islam ini gak ada pengaruhnya, dimenangkan Allah di Arab, di Quraisy waktu itu, kita gak bakal kenal dengan Islam. Coba kita lihat perang Badar. Ya. Ini perang pertama ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan orang kafir Quraisy, terjadi di tahun 2 Hijrah. Tahun berapa Pak? 2 Hijrah. Ini perang sebetulnya kalau kita baca sejarah, itu perang yang tidak direncanakan Pak. Ya. Awalnya ketika ada terdengar oleh orang-orang Madinah, Abu Sufyan dan kawan-kawan membawa harta dagangan dari Madinah, dari Syam ke Mekah, itu ada mau dicegat. Kenapa? Ketika Rasulullah hijrah, itu barang-barang yang ditinggalkan oleh sahabat Nabi di Mekah Quraisy pada waktu itu habis dijarah semua oleh orang kafir. Yang mendengar kabar ini, rencananya mereka mengambil haknya, membalikan hartanya kembali. Tapi kata Abu Sufyan takut duluan. Abu Sufyan tahu apa? Tahu? Siapa dia? Abu Sufyan itu Pak, setelah perang Badar meletus, ya, perang Badar meletus, itu tongkat estafet kepemimpinan Quraisy dipegang oleh Abu Jahal, Abu Sufyan. Karena Abu Jahal meninggal waktu itu. Abu Sufyan, cepat cerita, baru dikirimkan surat Quraisy oleh Abu Sufyan bahwasanya dia dikepung oleh tentara Islam. Maka orang Quraisy mengirimkan lebih 1000 pasukan untuk membantu Abu Sufyan, dan umat Rasulullah 300 orang. 300 sama 1000 orang mana kira-kira? Nah, itu di dalam hitungan matematik menang 1000. Makanya ketika malam terjadi perang itu apa doa Rasulullah untuk kita umatnya, untuk sahabatnya waktu itu? Ya Allah, seandainya Engkau tidak menangkan umatmu kami malam besok ini, Kau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini ya Allah. Saya menagih janji ya Allah, kata Rasulullah. Itu Pak malam-malam ketika sahabatnya tidur. Makanya Allah turunkan bala tentara. Itu dalam Al-Quran jelaskan tentang Ahzab, itu malaikat turun membantu Nabi. Kata sahabat, baru segini, baru mengenai gudang, itu orang Quraisy sudah terpenggal kepala sendiri.
ceritanya. Itu malaikat nyolot turun. Itu doa. Alhamdulillah suatu hari sudah ada. Nah seandainya nggak ada, Masya Allah, nggak tahu kita seperti apa. Kembali kita tadi Islam. Tadi sudah kita tahu istilah kita 11. Kalau ditanya cinta istri, Bang, Nabi kita ini jangan tanya. Coba kita lihat baca surat At-Tahrim ayat 1. Siapa yang tahu? At-Tahrim ayat 1 tahu? Coba kita tahu. Sudah yang apa? Tahu? Mana ini? Bunyinya seperti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak litabtaghi mardati azwajika. Hai Nabi, kenapa engkau haramkan yang halal? Litabtaghi, hanya sekedar mencari ridho istrimu. Nah, rupanya istri Nabi kita tuh Pak, sayang istri. Jangan tanya, bahkan yang haram pun, yang halal pun pernah yang halal, yang halal pun pernah yang haramkan. Pas Bapak Musulayanya ya. Ini ceritanya. Kita ke sama Isa kan Pak Tuan? Boleh cerita sedikit? Rupanya Pak Bu, At-Tahrim ayat 1 ini menceritakan kenapa Rasulullah pernah mengharamkan yang halal hanya untuk menyenangi istrinya. Nah, ketika Rasulullah SAW tidur di rumah atau menginap di rumah istrinya namanya Zainab binti Jahsy. Pernah dengar cerita namanya ini? Pernah dengar? Siapa dia? Ya sudah kan? Sedikit tentang Zainab ini Pak. Zainab ini adalah bekas istri anak angkatnya Nabi namanya. Nah, tuh. Ini Zainab ini Pak, bekas atau janda istri dari anak angkatnya Zaid bin Harithah. Ini hukum juga bagi kita, bahwasanya kita diperbolehkan menikahi janda anak angkat. Boleh. Karena kan ya. Nah, tidak boleh. Itu malah dari segi pernikahan. Kalau anak angkat boleh. Contohnya siapa? Rasulullah. Zainab ini pertama-tama Pak, awalnya ketika Rasulullah melamar Zainab ini untuk Zaid, Zainab ini nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena Zainab ini adalah wanita yang nasabnya bagus di kalangan Quraisy. Yang kedua, anak orang kaya. Yang ketiga adalah wajahnya cantik. Lalu ketika Rasulullah melamar Zainab ini untuk Zaid, gak mau. Karena Zaid ini adalah bekas budak Khadijah. Ketika Khadijah meninggal dihadirkan kepada Rasulullah. Ketika Zaid yang besar, lalu Rasulullah memerdekakan dia. Yang namanya budak tetap bekas budak itu budak sangat rendah martabatnya di kalangan Quraisy waktu itu. Nggak mau Zainab. Maka turun ayat 26 surat Al-Ahzab apa bunyinya? Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minat, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan idza qada, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara ada pilihan lain untuknya. Lalu dengan berat hati Zainab menerima lamaran Zaid. Rupanya cinta terpaksa itu sudah ada sejak dulu ya. Ada. Tapi qadarullah. Bulan pertama Zainab tak bahagia, lapor Zaid. Ya Rasulullah, enggak bisa, enggak sabar ya. Kata Rasulullah, sabar. Yang kedua datang lagi, ya Rasulullah, Zainab tak bahagia, enggak cinta. Sabar. Yang ketiga baru kau ceraikan dia. Rupanya cerai itu Pak, baru ada tiga kali mediasi. Pengadilan agama kita mungkin 3 kali juga begitu Pak ya. Tak bisa, cerai itu alternatif yang terakhir. Bapak kalau mau menceraikan istri,
setidaknya ada mediasi 3 kali. Jangan menjatuhkan talak dan menceraikan istri dalam keadaan marah, itu nggak boleh. 3 mediasinya. Akhirnya kepada Allah, Zainab diceraikan oleh Zaid. Habis masa iddah si Zainab, Allah menikahkan Rasulnya dari atas arasnya. Ini Pak, salah satu istri Nabi yang dinikahkan di atas aras namanya Zainab binti Jahsy. Dan ini pula kebanggaan Zainab di depan istri-istri yang lain. Kalau kalian dinikahi oleh wali-wali kalian, sementara saya dinikahi Allah langsung di atas arasnya. Biasanya Pak, kalau Rasulullah nginap di rumah Zainab ini, biasanya Nabi dikasih pulang itu minuman dari madu. Dari apa? Dari madu. Ibu tahu madu? Ibu mau madu? Kan kalau saya tanya sama ibu nih Pak, ibu mau madu nggak mau katanya? Mau madu? Mau di madu? Nah, Pak. Makanya ibu sekarang ini Pak nggak sanggup jadi istri Nabi. Kenapa Ustaz? Pertama nggak bisa beli, nggak bisa dimadu. Yang kedua, Rasulullah kaya. Iya kan? Karena dari Aisyah, al-hilal bil-hilal, bulan sabit ke bulan sabit berikutnya, dahulu Rasulullah itu jarang asap. Kadang-kadang yang dimakan cuma kurma kering sama air putih aja. Makanya ibu sekarang berhubung nggak hidup di zaman Rasulullah, nggak sanggup kita. Makanya Zainab tadi kasih madu pulang ke rumah Aisyah, lalu Aisyah mencium bau satu di mulut Rasulullah. Aisyah itu wanita yang muda dan cemburuannya lebih banyak. Ya. Cemburu Aisyah dengan Zainab, gara-gara dikasih madu. Apa kata Rasulullah? Hai Zainab, hai Aisyah, mulai sekarang saya tidak akan pernah minum madu lagi. Bahkan Rasulullah pun mengharamkan madu itu. Nah, itu buktinya Pak ya. Kalau Nabi kita berbuat salah, langsung dibimbing oleh wahyu. Turunlah surat At-Tahrim ini. Ya ayuhan Nabi, hai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan yang halal untuk mencari ridho istri? Sayang cinta istri Nabi istrinya. Kalau seandainya madu itu haram, dia sekarang tidak bisa minum madu. Itu cinta dalam istri. Coba lihat pengorbanan selanjutnya untuk kita. Sebetulnya Pak, ketika hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mudah aja Allah turunkan buruk. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj kan pakai buruk, Pak. Mudah aja sebetulnya Allah ini. Muhammad ini buruk, pindah ke Mekah dari Madinah. Bisa Allah. Tapi kenapa Allah tak turunkan buruk? Agar diberi peringatan pelajaran kita bahwasanya kesuksesan itu tidak akan pernah diraih kecuali perjuangan. Apa kata Rasulullah ketika meninggalkan kota Mekah, Ibu sekalian? Makanya kalau kita hari ini berdakwah mengatakan yang hak diusir oleh kamu, oleh orang-orang, dibenci, dicaci maki, ingat Rasulullah. Rasulullah pernah juga demikian. Pernah dicaci maki, pernah diusir. Apa kata Rasulullah SAW untuk Mekah? Wallahi inni a'lam, demi Allah saya tahu orang negeri yang aku cintai, negeri yang Allah cintai. Kalaulah aku ini tidak diusir oleh kaumku, saya tidak akan pernah pergi. Kenapa? Saya mendapatnya demi itu selamat berjalan. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Pak Nabi pernah hijrah ke mana? Taif. Apa yang dia dapat di sini? Lembaran cacian, bahkan Nabi, kaki Nabi kita berdarah-darah. Turun malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan
Kalau engkau mau, saya akan cabut gunung pengapit kota Taif ini, akan saya jatuhkan di kota Taif ini biar mereka hancur semua. Apa kata Rasulullah Nabi kita yang mulia? Lah, tidak. Karena suatu saat saya yakin dalam tulang sulbi mereka akan lahir orang-orang yang akan ditauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Nabi kita Rasulullah itu termasuk Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Coba kita lihat, kita bukan membanding Nabi. Semua nabi itu bagus semua. La nufarriqu bainaha, tidak dibeda-bedakan, tapi ada sisi baik, sisi plusnya. Coba kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah cuma 80 orang. Ketika kaumnya sudah melampaui batas, apa doa Nabi Nuh? Ya Rabbi, inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Ya Rabb, saya sudah telah mendakwakan kaumku siang dan malam. Falam yazidu, dan mereka tidak bertambah imannya kecuali kira sedikit. Muncul doa Nabi agar umatnya diturunkan turun air bah yang bantuannya. Kaum Nabi Nuh dilanda air bah yang sangat besar, bahkan gunung-gunung tidak bisa timbul waktu itu, semuanya tenggelam. Dua Nabi, coba lagi, Nabi Lut alaihissalam. Ini pernah saya sampaikan beberapa sedikitnya. Ketika Nabi Lut umatnya sudah melampaui batas, ketika mereka melakukan penyimpangan manusiawi, wa amtarna, dan kami tumpahkan kepada mereka itu hujan batu. Menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan batu itu sudah ada nama yang akan ditimpakan. Su'aib, angin tumpah 7 hari 7 malam. Nabi Soleh, kaum Samud, gempa bumi yang belum pernah kalau dibandingkan skala besar, Pak, tidak terbayang hari. Menurut riwayat itu kaum Samud itu dibalikkan, ini dia, buminya, karena umatnya gempa. Tapi nanti kita, coba kita lihat, ketika dilempar, ketika dicaci maki, tidak hanya sekedar bentuk ujian, ujaran kebencian untuk Nabi kita, bahkan penyiksaan fisik dialami. Coba kita lihat ketika Rasulullah sujud di Ka'bah waktu itu. Datanglah Uqbah bin Mu'ain meletakkan ari-ari onta ke punggung Nabi. Coba kita akan Nabi kita. Itu muka yang Allah cintai, muka yang termulia manusia itu habis berlumuran darah dan air kotor bekas hari-hari kita. Untuk kita, untuk kita. Ketika bicara pemerintah selesai, tidak masalah selesai. Bapak Ibu jemaah sekalian, yang terakhir barangkali nanti kita boleh tanya jawab ya. Rasulullah SAW, makanya ketika umatnya membangkang, gak ada niat-niat untuk menghancurkannya, tidak. Buktinya itu di peristiwa Taif. Gak pernah Rasulullah turunkan, hancurkan, itu gak ada. Bahkan di perang Uhud, Bapak pernah dengar perang Uhud kan? Itu perang terjadi di tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal. Perang yang notabene-nya balasan kaum Quraisy untuk orang-orang Islam di Madinah atas kekalahan perang Badar. Itu Pak, siapa namanya istri Abu Sufyan? Hindun bin Utbah. Karena saudaranya Hindun meninggal juga di perang Badar, ayahnya Hindun pun meninggal di perang Badar. Dendam kesumat terlontar di hati sanubarinya. Bahkan Hindun punya budak
wahsy dari Arab, dari apa? Dari Afrika. Itu menjadi senjata tombak yang membunuh pamannya Hamzah. Bang saja. Ketika Rasulullah di perang itu Pak, Rasulullah, kalau kita baca sirahnya tuh, itu ketika Rasulullah terkepung, ketika orang Quraisy memegang kendali komando perang yang awalnya sudah menang Islam karena harta rampasan perang yang cinta dunia, yang seharusnya pasukan kemana tetap berada depan, turun ingin mengutip harta rampasan perang. Disitulah pasukan Khalid bin Walid memutar pasukannya balik pun mutur dari belakang. Coba kita lihat di sini bagaimana Rasulullah menyuat 3 orang lagi pada situ. Satu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedua Umar Akhwat, cewek. Ia dikepung oleh Ibnu Qur'ah namanya. Ibnu Qumiyah. Ibnu Qumiyah sempat mengayunkan pedangnya ke topi besi Rasulullah, bahkan gelang-gelang topi itu masuk ke sini dia. Bercucuran darah Nabi kita, bahkan gigi gerahnya patah. Makanya Pak, kalau ada orang mengatakan Nabi itu kebal tajam, tidak ada itu. Tidak ada. Nabi kita itu manusia biasa. Sebetulnya mudah untuk menghancurkan, tidak. Makanya manusia yang paling pemaafnya tidak akan ada sampai hari ini. Itulah Nabi kita. Dikoyak dada pamannya oleh Hindul, dimakan jantungnya. Namun setelah Fathu Mekah terjadi 8 Hijriah, apa kata si Abu Sufyan? Abu Sufyan itu masuk Islam ketika Fathu Mekah. Tadi itu sama Rasulullah tetapnya kita nggak boleh ngijik, kita boleh hina. Bahkan Pak, itu anak Abu Jahal namanya siapa? Anak Abu Jahal namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Oh, anak musuh bebuyutan. Ketika terjadi perang Yarmuk, coba kita lihat bagaimana Ikrimah mengorbankan Islam. Makanya Pak, kita di sini yang hari ini yang hadir, Allah tidak akan melihat ujung kita, tapi yang melihat endingnya kita. Ubay bin Khattab pernah mau membunuh Rasulullah. Apakah orang mengenal itu? Tidak. Yang diingat adalah dia terbaring di samping makamnya Rasulullah hari ini. Ya kan? Makanya kita hari ini yang gemar beribadah, yang rajin sholat malam, yang rajin puasa sunnah, jangan sombong. Kita nggak tahu ending kita seperti apa. Kita nggak tahu ending kita seperti apa. Kalau kita lihat Pak, orang-orang yang gemar melakukan contohnya, yang gemar bermaksiat, cukup di hati saja. Ya Allah, semoga Kau berikan hidayah untuk mereka. Jangan sampai terlontar kita, kami bakal masuk neraka. Wallahi jangan. Kita nggak tahu apa yang akan menimpa kita besok. Karena dalam hadis Rasulullah Arba'in Nawawi yang keempat, kita yang sudah ada ditakdirkan neraka atau tidak, kita sudah ada kita yang hari ini gemar beribadah, tak tahu ending kita seperti apa kan? Yang hari ini gemar bermaksiat, itu tidak akan tertutup dari pintu jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu di penghujung hayatnya dia bertaubat. Siapa tahu kita yang ada selama di sini besok di penghujung hayat kita malah bermaksiat. Makanya kata hadis itu, ada seorang hamba yang beramal dengan amalan surga. Satu kasta dia ke surga, tapi takdirnya masuk neraka, tetap Allah akan masuk neraka dia. Ada seorang hamba yang beribadah neraka, bermaksiat sepanjang hidupnya, sehingga sebatas kasta dia dengan neraka, namun takdirnya masuk surga, insya Allah dia masuk ke surga. Ini ada dua cerita begini dalam kisah ini hadis ini. Ada seorang pemuda yang sama kuliah, sama jurusan, sama fakultas, satu angkatannya. Namanya kita pun aja lah, satu Ahmad, satu Alex. Ya, satu Ahmad, Alex.
Ahmad satu, Alex satu. Ahmad ini Pak berbuatnya Rasulullah, dia termasuk pemuda yang alim, sholat rajin, sholat malam tak tinggal, puasa sunnah pagi wajib. Sedangkan si Alex ini terbalik. Sementara ketika Ahmad sholat malam pegang mushaf Al-Quran baca, dia pegang dan menyeki botol makan. Pada satu malam dia ngobrol orang berdua ini, ya Ahmad, ya Alex, kamu harus bertobat Alex, karena mati kita tak tahu kita kata siapa. Ahmad kau pikir aja dirimu sendiri. Sekali-kali kau coba pulang seperti saya, kau masih muda, umur panjang. Apa selain kamu menikmati dunia ini sebentarnya? Yuk ikut sekali-kali ke saya. Pada suatu malam orang berdua ini hujan, tak bisa kuliah. Lalu mereka merenungi masing-masing cakap temannya. Si Ahmad memikirkan benar juga ya. Kan saya selama ini sudah berbuat baik, sholat, puasa. Kayaknya untuk kalau saya berbuat maksiat satu kali aja kayaknya nggak masalah. Beda dengan si Alex. Malam itu dia berpikir juga, ya Allah, seandainya saya kewafatkan dalam keadaan mabuk, dalam keadaan di meja judi, dalam keadaan berzina, pasti saya sudah pada neraka. Pergi deh ke kamar mandi itu baru. Sementara siapa pergi ke tempat maksiat. Qadarullah, malam itu terjadi gempa bumi yang maha dahsyat. Kira-kira siapa yang masuk khotimah? Siapa? Makanya kita yang ingin berbuat baik, berbuat infak, beramal soleh, jangan sombong buat. Karena kita akan tahu ending kita seperti apa. Dan kita yang melihat orang-orang yang bermaksiat cukup kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk mereka. Baik, ada pertanyaan silakan. Hari ini kita ngomong aja kan Pak? Ngomong aja ya. Ada? Ya kalau nggak ada, waktu ada mungkin 24 menit ya. Lewat 28 di saya. Waktu ada sedikit untuk berwudu bagi kita yang mau wudu. Maaf atas segala kesalahan yang baik, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri dan dari syaitan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bos, kami serahkan semua kepada yang mempunyai kamera. Finish dulu lah.